time to open our eyes to a bright and promising future. We'll rise to the call of the times and create a stronger tomorrow. Let's start to make a difference, teaching everyone to learn through science, health, and technology. We will share our expertise by promoting knowledge and policies. We can build a better world. Let us take a stand for our visions of hope, making future plans for the people to grow in a life filled with happiness and green. Hear us symbiote, building the future is our legacy. We'll achieve our goals through partnership, creating opportunities. By working hand in hand, we can accomplish all our dreams. For a better quality of life is now within our reach. Let us take a stand for our visions of hope, making future plans for the people to grow in a life filled with happiness and green. Hear us symbiote, building the future is our legacy. Let us take a stand for our visions of hope, making future plans for the people to grow in a life filled with happiness and green. Hear us symbiote, building the future is our legacy. Building the future is our legacy. As Baik, Bapak dan Ibu, di agenda selanjutnya adalah laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Kerjasama dan Humas Sikis. Kepada Bapak Zuhai Safitra, saya persilahkan. Terima kasih Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Direktur Simio Ketentin Sains, Ibu Dr. Indrawati, Bapak Ibu Deputi, Ibu Lilin Darti dan Bapak Reza Setiawan, Bapak Ibu Kepala Divisi, serta narasumber kita pada hari ini, Bapak Ari Angin dari Angin Fotografi, dan Bapak Ibu sekalian peserta yang saya hormati. Pada kesempatan ini, Ibu Direktur izinkan saya menyampaikan beberapa laporan terkait pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas guru dalam membuat video pembelajaran, terutama untuk kegiatan hands-on activity. Kegiatan ini juga bertujuan agar selama masa PPKM ini atau selama pandemi ini, guru-guru dapat memberikan alternatif pembelajaran kepada siswa, yaitu melalui tayangan video. Mungkin sudah biasa dilaksanakan oleh Bapak Ibu, namun kami ingin memberikan membuat guru-guru lebih membuat video yang lebih interaktif. Selain itu, diharapkan juga Bapak Ibu ini dapat ikut serta juga dalam sehingga perlombaan video, kontes video yang kita selenggarakan, karena diharapkan hasil dari kegiatan ini adalah Bapak Ibu punya video pembelajaran berupa hands-on activity
dan pada akhirnya nanti bisa diikut sertakan pada kontes yang sedang kami selenggarakan. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada hari ini tanggal 19 Juli dan tanggal 23 Juli nantinya. Ini Bapak Ibu memang ada jedanya, karena nanti di waktu jeda itu Bapak Ibu kami harapkan untuk membuat stok video yang akan digunakan pada tanggal 23 Juli nanti. Peserta dari kegiatan ini adalah Bapak Ibu guru yang berasal dari seluruh Indonesia, berjumlah 85 orang Ibu, dan sudah hadir saat ini ada 73 orang di link Zoom kita. Mungkin kita sudah masih menunggu rekan-rekan Bapak Ibu lainnya yang belum bergabung. Kemudian Bapak Ibu, semua narasumber kita pada kegiatan ini berasal dari tim Angin Fotografi dan juga dari tim Simultaneous Science. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sambutan ini. Selanjutnya kami mohon keperkenan Ibu Direktur untuk memberikan arahan dan sambutan serta membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian Bapak Ibu, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Zuhair Safitra. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah arahan dan sambutan oleh Direktur Semiotics and Science kepada Ibu Dr. Indrawati. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Ari Angin, SSN, dan Bapak Yogi Eskom dari tim Angin Fotografi, para Deputi Direktur, Pak Reza Setiawan, Pak Bu Lili, Indarti Enhum, dan yang saya hormati para Kepala Divisi Simultaneous Science, dan yang terutama adalah Bapak Ibu Guru, peserta workshop yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bagi kita semua. Ibu dan Bapak, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dalam rangka mengikuti workshop pembuatan video pembelajaran IPA. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah telah hadir, itulah kami undang 85 orang ya Pak Juhe, dan 74 atau 73 sudah hadir. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang lain yang belum bisa bergabung bisa segera bisa bergabung pada kegiatan ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kegiatan workshop pembuatan video pembelajaran IPA ini kami selenggarakan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Juhe, namun perlu saya tekankan bahwa dalam kondisi pandemik ini kami memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak Guru untuk tetap berkreasi, berinovasi untuk meningkatkan kompetensi, terutama di dalam memberikan layanan pembelajaran kepada siswa. Workshop ini juga kami selenggarakan dalam rangkaian ulang tahun Simultaneous in Science. Mudah-mudahan nanti hasil dari kegiatan ini bisa disertakan di dalam kontes video pembelajaran sebagaimana tadi disampaikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pemanfaatan teknologi tidak bisa kita pungkiri sudah menjadi bagian penting dalam menunjang pembelajaran saat ini. Selain itu juga kondisi pandemik yang kita alami bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia pun telah menjadi katalis hebat Ibu dan Bapak dan yang memicu dunia pendidikan untuk lebih optimal di dalam memanfaatkan teknologi. Saat ini Ibu Bapak, pembelajaran daring menjadi salah satu alternatif bagi kita untuk memberikan layanan kepada para siswa kita agar tetap pembelajaran bisa tetap berjalan, dan ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengoptimalisasikan teknologi dalam pendidikan. Penerapan pembelajaran daring ini juga telah menimbulkan pro dan kontra, namun demikian melalui teknologi kita bisa berupaya agar pembelajaran dapat berjalan optimal sebagaimana kita harapkan, bagaimana kita ingin merancang suatu pembelajaran yang lebih interaktif, tidak membosankan bagi siswa, Ibu dan Bapak. Ya. Kemudian mudah-mudahan dengan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran sains ini dapat menjadikan bukan hanya siswa tapi kita pun menjadi lebih IT literate yang dapat dipercaya akan menjadi bekal terutama bagi siswa untuk memasuki dunia kerja kelak. Ibu dan Bapak, pembelajaran daring pun
ini menjadi tantangan ya saat ini. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan sarana prasarana juga kondisi, namun tidak menutup kemungkinan bagi Ibu Bapak terus-menerus berupaya secara inovatif bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa melalui pembuatan video-video pembelajaran IPA. Ibu dan Bapak, mudah-mudahan nanti video-video ini lebih menarik, lebih interaktif sehingga dapat memotivasi ya siswa untuk lebih tertarik lagi belajar dari rumah ya Ibu dan Bapak, seperti itu. Dan nanti harapannya pembelajaran melalui video ini juga menjadi media pembelajaran audio visual yang sudah saat ini banyak sekali digunakan oleh siswa-siswa kita di dalam membantu pembelajarannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, melalui workshop ini mungkin nanti dari tim Angin Fotografi akan membekali Ibu dan Bapak peserta bagaimana teknik-teknik atau cara-cara membuat video pembelajaran yang lebih berinteraktif sehingga pembelajaran IPA walaupun dilakukan secara daring masih dikatakan dijaga kualitasnya ya Ibu dan Bapak. Kemudian juga harapan kami dari workshop ini dihasilkan output atau produk-produk atau contoh-contoh video pembelajaran yang nanti hasilnya bisa diikutsertakan di dalam kontes video pembelajaran dalam rangka ulang tahun SEMO Kitab Insayen yang ke-12. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak dalam 2 hari ini Ibu Bapak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan bagaimana membuat video pembelajaran. Nanti semoga juga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh Ibu dan Bapak di dalam pembelajaran sehari-hari, dalam pembelajaran siswa, memberikan layanan belajar dari rumah. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada narasumber yang sudah mengelola atau merancang kegiatan ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon maaf lahir batin karena besok sudah Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan lebih baik kondisinya ya Ibu dan Bapak. Dan pada saat ini mungkin di antara Ibu Bapak ada juga yang sedang melaksanakan Saum Arafah. Mohon maaf lahir batin. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah kita semua. Ibu dan Bapak, demikian sambutan yang saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka workshop pembuatan video pembelajaran IPA ini saya buka dengan resmi. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebetulan sebenarnya saya dulu waktu SMA-nya juga di jurusan IPA gitu ya, fisika gitu. Tapi nggak tahu malah nyemplung ke seni kayak gitu ya, terutama di bidang fotografi ini. Nah, ya, jadi pagi ini memang sesuai yang telah disampaikan tadi, memang sesi pertama ini saya akan membagikan lebih kepada bimbingan teknis bagaimana kita menggunakan kamera ataupun kita sebenarnya workshop utamanya adalah videografi gitu ya, tapi videografi sebenarnya kalau dalam tinjauan komunikasi visual ya sebenarnya kita hampir sama sih ya. Videografi dan fotografi itu ya satunya still, satunya bergerak gitu ya. Jadi fotografi itu gambar diam, gambar tunggal gitu ya. Jadi satu gambar bisa mengandung beribu makna katanya kayak gitu ya. Tetapi kadang-kadang di dalam sebuah proses-proses, misalnya sebuah kejadian yang berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan kepada siswa ya mungkin nggak cukup satu gambar, jadi kita bikin rangkaian gambar kayak gitu ya. Nah, tetapi memang dengan gambar bergerak seperti video ini memudahkan kita untuk menjelaskan sebuah proses itu secara detail dan lengkap begitu ya. Nah, cuma memang dalam proses belajar videografi karena ini memang kita membuat gambar gitu ya. Kita juga di Angin Photo School sih sebenarnya untuk kelas-kelas videografinya itu tetap syaratnya itu harus bisa basic fotografi, harus mengerti dulu bagaimana
menciptakan gambar ya, bagaimana gambar itu terjadi, pengaturan-pengaturan apa yang pendekatan sih sebenarnya bentar ya, di dalam kita memotret. Saya yakin kalau misalnya ibu bapak semua sudah tidak asing lagi di dalam pemotretan kayak gitu ya, menggunakan kamera video. Saya pikir juga semuanya sudah melakukan baik itu dengan kamera HP gitu ya. Paling basic kan kita sebenarnya punya kamera HP kayak gitu kan. Nah, itu udah kita pakai di dalam keseharian kita kayak gitu ya. Nah, tinggal nanti bagaimana kita memaksimalkan sih sebenarnya, bagaimana kita memaksimalkan peralatan yang kita punya itu supaya menghasilkan gambar yang bagus gitu. Jadi pertama itu mungkin saya ngomong pendekatan fotografis kayak gitu ya. Mungkin ibu dan bapak bisa lihat gambar yang saya tampilkan di layar. Bisa nggak kira-kira Mbak Amalia? Udah saya share screen sudah bisa nggak ini? Oh, belum muncul, Mas. Belum muncul ya? Iya. Oh iya, belum. Share screen. Oke, misalnya begini. Kita paling sederhana aja ya. Ketika kita misalnya menggunakan gadget kita, terus kita arahkan ke suatu objek kayak gitu ya. Kita arahkan ke satu objek. Misalnya di depan saya ini nih, kayak gini nih. Saya ada tanaman. Ini yang dengan penglihatan biasa merekam kayak gitu ya. Kita menggunakan gadget kita, handphone atau kamera, kita rekam. Seperti inilah hasilnya kayak gitu ya. Tetapi sebagai sebuah informasi, ya sebenarnya ini sudah jelas nih ada tanaman. Kebetulan ini tanaman rempah sih sebenarnya, kuning gajah katanya. Jadi saya suka nanam-nanam seperti itu kadang-kadang. Momen-momen seperti ini, nah sebenarnya kan kalau di sains juga ada hal-hal seperti ini yang kita rekam ya. Proses misalnya bagaimana tanaman itu tumbuh kayak gitu ya. Jadi saya juga kadang-kadang ini buat saya menarik kemarin karena ya baru tumbuh satu daun, mulai dari proses daunnya kuncup sampai mekar, ada saya ambil kayak gitu. Nah, tetapi dalam menyampaikan informasi, foto seperti ini, ya, kalau kita dekati dari fotografi, kurang fokus kayak gitu ya, kurang fokus dalam artian ini mau point of interest-nya yang mana nih? Latar belakangnya juga sangat sangat banyak kayak gitu ya. Mungkin lebih bagus ini kalau maksudnya dalam pendekatan fotografis, kalau memang kita pengen menunjukkan ini adalah daun, fase tumbuhnya seperti ini, ya kita kasih background polos saja sih sebenarnya sudah lebih bagus kayak gitu ya. Karena latar belakang ini nggak berhubungan dengan objeknya. Nah, itu dari tinjauan komunikasinya. Tetapi lebih jauh kalau misalnya kita pakai pendekatan fotografis ya. Jadi sedikit mungkin saya bisa kasih tahu, fotografi itu kan artinya gambar yang dihasilkan dengan cahaya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nanti dalam fotografi ini ada dua hal yang menjadi tinjauan kita, gambar dan fotonya itu sendiri gitu ya. Bagaimana gambar itu sebagai alat komunikasi, bagaimana kita menciptakan gambar gitu ya. Itu lebih jauh memang nanti di materi-materi yang sifatnya tentang komposisi kayak gitu. Tetapi fotografis artinya gambar ini bisa ada karena cahaya. Nah, tapi pengenalan kita terhadap cahaya, lalu bagaimana kita menggunakan cahaya, nggak cukup sekedar gelap terang aja kayak gitu ya. Coba saya lihatin ketika gambar ini saya dekati dengan pendekatan fotografis, saya bisa hasilkan foto seperti ini. Nah, tentunya ini jauh lebih kuat kayak gitu ya, pesan dan juga menarik perhatian dibanding dengan foto yang sebelumnya kayak gitu. Nah, seperti ini. Terus kalau dengan pendekatan fotografis ya dapat seperti ini. Jadi di sini saya mencoba memperlihatkan seperti yang saya bilang tadi, fase gitu, fase tanaman ini sebelum bunga daunnya berkembang ya dia bentuknya seperti ini. Kebetulan saya punya ketertarikan dari mengkaji sesuatu itu dari bentuk gitu, itu masuknya ke estetik sih sebenarnya. Tapi sebenarnya nanti ibu bapak semua kalau misalnya membuat video-video pembelajaran kayak gitu ya, atau foto-foto pembelajaran, hal seperti ini perlu diperhatikan kayak gitu ya.
apa yang menjadi poin kita gitu. Karena kadang-kadang foto itu nggak jelas mana point of interest-nya kayak gitu ya. Apa yang disampaikan di dalam foto ini. Sebenarnya kalau dalam foto-foto dokumentasi ataupun jurnalistik kan sebenarnya kaidah-kaidah seperti apa yang difoto, terus sedang kenapa gitu ya, 5W+1H itu sebenarnya perlu dipikirkan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pendekatan fotografis, foto-foto kita itu punya perbedaan gitu ya, punya perbedaan. Jadi alat itu nggak kita pakai hanya sebagai perekam aja, tapi juga kita melakukan memang merancang supaya gambar ini bisa dimengerti gitu ya. Jadi maksud saya tadi pendekatan fotografis ini akhirnya dengan segala teknik yang kita pelajari gitu ya, kita bisa membuat beberapa foto. Nah, saya coba preview secara singkat aja beberapa foto yang misalnya seperti ini nih, momen-momen tertentu, misalnya seperti ini cipratan air kayak gitu ya. Gimana cara memperlihatkan bentuk cipratan air misalnya ketika kita misalnya berhubungan dengan material, misalnya di sains saya pikir banyak hubungan dengan material kayak gitu kan. Nah, foto seperti ini tentunya kalau ini di studio itu diambilnya dengan shutter speed tinggi, dengan cahaya flash, karena cahaya flash itu, nah sebenarnya latar belakang saya ini studio, saya lagi di studio, tapi sebenarnya peralatan sederhana yang bisa kita pakai untuk foto-foto seperti ini bisa juga dengan peralatan flash seperti ini kayak gitu ya. Tapi kalau video memang untuk menghentikan gerak itu ya kita butuh cahaya kontinus yang kuat, terus juga nanti kita butuh fasilitas kayak frame rate-nya gitu ya, berapa frame per second, jadi nanti kalau kita slow motion dia masih dapat bentuk seperti ini. Tapi juga tetap dengan penggunaan shutter speed tinggi gitu, supaya pada saat kita slow motion pun dia bentuknya itu masih jelas. Nanti mungkin di sesi kedua Mas Yugis, dia expert di bidang videografi, akan jelaskan soal frame rate dan lain-lain kayak gitu ya. Terus foto-foto yang lain misalnya ya. Nah ini nih, ini bagian atau detail dari bunga-bunga tertentu gitu ya. Jadi dengan foto-foto yang lebih terframing dengan bagus kayak gitu ya, gambar kita itu lebih jelas, maksud kita itu lebih sampai kayak gitu. Nah, misalnya kita menjelaskan anatomi binatang misalnya ya kita memang harus deketin sih kayak gitu ya. Jadi di fotografi itu ada satu istilah, kalau foto kamu kurang bagus berarti kamu kurang dekat kayak gitu. Jadi kadang-kadang keengganan kita kalau baru memulai memotret itu selalu dari jarak nyaman kita kayak gitu ya, bukan kan kalau kita berhadapan dengan orang jarak nyaman ya mungkin sekitar 1,5 meter gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal detail untuk edukasi ya kita harus dekat. Jadi kadang-kadang kita bilang misalnya misalnya bagaimana menjelaskan perserbukan rambut jagung itu gitu ya, ada bunga jantan dan bunga betinanya kayak gitu kan. Nah kalau kita foto seukuran pohon jagungnya itu gitu ya, terus kita ngomong prosesnya begini, kan nggak jelas gitu. Lebih baik kita deketin kayak gitu kan, lebih baik kita deketin. Nah pada saat kita ngedeketin ini tentunya memang nanti kita akan butuh peralatan-peralatan, bagaimana kemampuan peralatan kita kayak gitu ya. Makanya sekarang sebenarnya dengan handphone pun sekarang ada fasilitas-fasilitas seperti lensa makro ya, jadi ada alat tambahan begitu di handphone ditambah, itu kita bisa deket banget gitu. Foto-foto seperti ini masih memungkinkan kita pakai handphone. Ini bentuk. Ketika detail ini tadi saya sudah dapat, saya ambil dari atas sehingga kelihatan juga bentuk bunga ini melingkar kayak gitu. Jadi dalam fotografi nanti ada juga yang namanya sudut pandang. Bagaimana kita melihat sudut pandang itu sebenarnya kan ada yang kamera dari bawah ke atas, ada yang sejajar dengan mata kita, ada yang dari atas kayak gitu ya. Jadi salah satu yang benar-benar intens dipelajari di fotografi sebenarnya adalah cara melihat kayak gitu ya, cara melihat. Karena cara melihat ini menentukan informasi yang kita sampaikan kepada audiens kita kayak gitu. Mungkin ini seperti aja beberapa kayak gitu ya, terus juga mungkin ya peristiwa-peristiwa seperti ini bisa kita tangkap. Ini saya banyak motret di Babakan Siliwangi ini sih sebenarnya sebelum kemarin
apa namanya ditutup begitu. Jadi foto-foto seperti ini pun saya banyak dapat di situ begitu ya. Nah, misalnya bentuk daun gitu ya, menjelaskan bentuk daun. Nah, ini kan kadang-kadang bentuk ini bisa muncul kalau kita kasih cahaya dari belakang kayak gitu ya. Ini daunnya saya letakin di atas apa namanya di atas kayak akrilik, terus cahayanya dari bawah kayak gitu. Jadi bisa dapat bentuk seperti ini. Jadi memang ini sebenarnya teman-teman melakukan pendekatan fotografi seperti ini sih sebenarnya kadang-kadang iya memang kita harus mengerti sedikit tentang membuat gambar dan bagaimana cahaya bekerja gitu ya. Nanti materi teknis saya setelah ini adalah bagaimana kita apa namanya mengendalikan eksposur atau segitiga eksposur tadi Mbak Alma bilang ya. Oke, ini beberapa foto ini yang keseharian gitu ya. Tapi kalau di pekerjaan sih sebenarnya saya ada beberapa portofolio seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya sangat kalau gambar-gambar seperti ini sangat terencana malah kayak gitu ya. Biasanya ada yang namanya storyboard. Jadi nanti Ibu Bapak semua juga kalau mau bikin video-video pembelajaran ya biasakan bekerja dengan storyboard kayak gitu ya. Jadi di storyboard itu sebenarnya sudah ada juga acuan waktu gitu ya. Berapa lama informasi pembuka disampaikan, terus ya time frame-nya kayak gitu ya. Ada ngambil sebuah proses, ada ngambil detail kayak gitu itu semuanya ada sih, gitu ya. Nanti kalau di wilayah komersial foto-foto seperti ini yang saya kerjakan. Nah, tapi kalau melihat foto-foto ini semua kayak gitu ya, nah ini yang tadi saya bilang memang kita melakukan pendekatan fotografis di sini kayak gitu ya. Jadi sudah selektif terhadap apa yang disampaikan di fotonya dan apa yang tidak harus ada di situ kayak gitu ya. Mungkin ini sebagai pembuka saya tadi cuma pengen liatin bahwa pentingnya kita belajar still foto dulu sebelum masuk ke gambar bergerak atau video kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di still fotonya sudah bagus, saya yakin begitu masuk ke video nanti hasilnya akan jauh lebih bagus gitu ya. Ibu Bapak sekalian, saya senang menonton channel-channel dokumenter sains kayak gitu ya. Kalau di TV kabel itu ada National Geographic kayak gitu kan, ada BBC Knowledge. Coba perhatikan itu bisa jadi sebuah acuan bagaimana kita mendeliver gambar sebuah peristiwa, sebuah opini gitu ya, melalui kadang-kadang ada melalui wawancara, terus digabung juga dengan gambar-gambar kayak gitu ya. Menjelaskan tentang sejarah kayak gitu ya, sangat-sangat bagus kayak gitu ya. Jadi secara kualitas visualnya juga memang sudah diperhitungkan kayak gitu ya. Sebenarnya dalam ruang lingkup yang lebih jauh ya, misalnya sebuah produk-produk sinema atau videografi kayak gitu, ada yang namanya DOP, Director of Photography kayak gitu ya. Jadi khusus yang memikirkan bagaimana gambar itu disajikan gitu ya, tentang komposisi, framing, pencahayaan kayak gitu. Nah, tetapi ini ketika Ibu Bapak sekalian bekerja sendirian kayak gitu ya untuk bikin materi-materi belajarnya ya tentunya DOP-nya adalah Ibu Bapak sekalian juga kayak gitu ya. Jadi memang harus tetap ada basic pengetahuan dan juga pengalaman dalam membuat foto yang bagus kayak gitu. Oke, saya masuk ke materi yang ini tadi ya, triangle exposure gitu ya. Jadi kalau melihat foto-foto yang saya sampaikan tadi, itu semuanya, terutama yang tadi foto-foto komersial, itu sudah melakukan pendekatan studio. Studio itu berarti pencahayaan kita atur sedemikian rupa gitu ya. Misalnya di diagram ini ada beberapa sumber cahaya gitu kan. Ada beberapa sumber cahaya, tentunya masing-masing sumber cahaya ini punya fungsi tersendiri, gitu ya. Jadi bukan sekedar biar tambah terang aja semuanya kayak gitu, enggak. Jadi kalau di lighting itu ada yang namanya main light, kayak gitu ya, ada fill in, gitu kan. Terus nanti ada background light, kayak gitu kan. Terus mungkin ada juga untuk rim, kayak pakai snoot, detail tertentu kita arahkan, kayak gitu ya. Jadi dalam pencahayaan ini nanti juga kita berpikir soal bagaimana mendistribusikan cahaya, tapi bagaimana juga mengisolasi. Misalnya cahaya ini
kenanya hanya ke objek aja, nggak kena ke background kayak gitu ya. Makanya tadi di beberapa foto yang saya lihatin di yang tadi ya, ada apa namanya ya, sebenarnya pakai cahaya matahari juga sebenarnya kita kalau sudah mengerti bagaimana cahaya bekerja, kita tetap bisa melakukan isolasi sih. Jadi foto kita itu lebih jelas kayak gitu ya, misalnya seperti ini gitu ya, atau seperti ini. Ini sebenarnya saya memanfaatkan cahaya matahari aja sih sebenarnya. Tapi saya lihat kapan matahari ini kena ke objek ini, terang di objeknya sehingga latar belakangnya gelap gitu. Jadi kalau dalam fotografi sebenarnya kalau mau background gelap nggak harus pakai kain hitam, dia nggak kena cahaya aja pasti jadi gelap begitu ya. Dan seperti ini kayak gitu. Nah gitu. Nah itu saya jelasin lebih lanjut di materi exposure ya. Oke, itu yang kita lakukan. Jadi sebenarnya cahaya itu sudah dalam aplikasinya memang cahaya itu pencahayaan ya, faktor pencahayaan salah satu pendekatan fotografis yang saya bilang tadi itu memang sudah sangat kompleks. Jadi kita perhatikan, sebenarnya ada beberapa poin dari pencahayaan. Mungkin ini saya sebutkan aja kayak gitu ya. Jadi ada soal arah, bagaimana menentukan arah kayak gitu ya. Bagaimana menentukan karakter cahaya, keras atau lembut. Nah, tadi kalau ngeliatin gambar-gambar yang saya lihat ini itu ada beberapa yang keras, ada yang beberapa lembut kayak gitu kan. Terus bagaimana menentukan kontras, gelap terang, mengendalikan kontras, itu juga kita perhatikan kayak gitu ya. Terus bagaimana distribusi, bagaimana kebutuhan kita terhadap power dan juga warna gitu. Jadi kompleks sih sebenarnya ketika kita berpikir tentang pencahayaan. Kenapa perlu seperti itu ya? Supaya gambar kita itu benar-benar powerful gitu ya. Secara visual dia harus kuat kayak gitu. Saya poin pertama itu dulu sih yang mau saya tekankan kayak gitu ya, bahwa kalau kita membuat gambar kita itu harus kuat, harus jelas kayak gitu ya. Oke. Nah, tetapi ini kita mulai dalam teknik motret sebenarnya nggak sekompleks ini. Jadi kalau kita ngomongin triangle exposure sebenarnya itu masih sebatas mengendalikan brightness kayak gitu ya, gelap terang aja kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu diagram berikut. Jadi sebenarnya proses cahaya itu direkam kurang lebih seperti ini. Jadi ada objek kena cahaya matahari gitu, terus objek ini memantulkan cahaya. Objek ini memantulkan cahaya. Ini sebenarnya kalau nggak salah guru-guru IPA pasti ada juga ngasih materi soal ini ya, soal lensa, bagaimana lensa itu menghasilkan gambar gitu. Tapi ya benar kan kayak gini ya, gambarnya gambar terbalik gitu. Tapi kenapa di viewfinder kita nggak terbalik? Itu udah ada ininya sih, ada softwarenya kayak gitu ya. Atau di kamera lama itu sebenarnya ada pentaprisma disebutnya, itu akan fungsinya membalikkan gambar kayak gitu. Nah, jadi sejumlah cahaya masuk ke dalam kamera kayak gitu ya. Sejumlah cahaya masuk ke dalam kamera. Pengaturan jumlah cahaya ini diatur oleh dua komponen penting di dalam kamera kayak gitu ya. Jadi ini basicnya ya. Nanti teman-teman yang punya selama ini bekerja dengan fungsi auto seperti di kamera handphone kayak gitu ya. Sebenarnya di kamera DSLR atau mirrorless pun sebenarnya bisa auto sih. Tapi alangkah bagusnya kita mengerti bagaimana cara kerjanya gitu. Karena mengetahui cara kerja dan bisa bekerja secara manual itu artinya adalah kontrol. Kita bisa mengendalikan hasil lebih bagus kayak gitu. Nah, jadi yang saya sebut tadi mungkin cara kerjanya kalau udah dalam bentuk kamera dia seperti ini ya. Ini sebenarnya kamera DSLR ya, kamera DSLR. Jadi ini cahaya datang dari luar ya, bayangan gitu ya. Ini dipantulkan di cermin. Ini cermin, ada mirror di sini, dipantulkan ke atas. Ini ada pentaprism di sini. Ya, pokoknya dibelokkan sehingga kita bisa lihat dari viewfinder kayak gitu ya. Jadi kalau SLR atau DSLR dia cara kerjanya sih seperti ini, masih pakai cermin ini kayak gitu ya, masih pakai cermin ini. Jadi pentaprism ini mungkin seperti periskop di kapal selam kayak gitu, dari bawah bisa lihat bagian atas kayak gitu. Nah, sekarang kalau kamera mirrorless, cermin ini nggak ada, jadi gambar itu langsung kerekam ke sensor. Nanti viewfindernya elektronik. Jadi citra kayak nonton TV aja sih sebenarnya di viewfinder itu, viewfinder ataupun live itu seperti nonton TV aja gitu. Jadi nggak ada ini lagi, nggak ada cermin kayak gitu ya. Mungkin saya bisa perlihatkan sebentar fisiknya. Kalau
Ini di saya ada kamera analog ya, kamera analog ini. Jadi ini komponen pertama yang tadi lensa ya, lensa. Saya lihatin ada komponen apa di sini. Nah, cermin itu yang ini, yang ada di dalam sini. Sebentar, ini saya buka dulu ya. Nah, jadi itu ada cermin naik turun. Ya, ada cermin naik turun gitu. Jadi fungsi cermin ini sebenarnya hanya untuk bantu kita preview. Jadi saya bisa preview dari sini, saya bisa preview dari sini karena ada cermin ini. Tapi kalau nggak ada lensa kan nggak ada gambar. Jadi saya preview dari sini pun nggak ada apa-apa, blank putih aja gitu. Jadi lensa ini yang membentuk gambar kayak gitu. Nah, ya mirrorless sekarang itu nggak ada ini lagi, nggak ada cermin kayak gitu ya. Nanti ada kamera preview saya pakai mirrorless, nggak ada cermin lagi kayak gitu. Tapi kamera-kamera DSLR yang digital SLR seperti ini gitu ya. Ini ada satu kamera lama juga di saya 5D Mark II, ini udah full frame. Tetap itu cermin masih ada gitu ya. Nah, ini cermin masih ada tuh. Dia ada cermin kan. Makanya bentuknya tebal dan besar kayak gitu ya. Jadi kalau mirrorless sekarang itu bentuknya udah kecil-kecil karena nggak ada cermin itu tadi, nggak ada fungsi cermin itu lagi. Di kamera sudah tidak ada mirror kayak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya gini, dalam ngomongin soal kualitas gambar sama aja. Mirrorless atau DSLR yang ibu bapak punya kayak gitu ya, sebenarnya sama. Jadi nanti kalau kualitas gambar itu ditentukan oleh yang namanya sensor size. Sensornya itu apakah full frame atau APS-C gitu ya. Jadi kalau melihat ukuran ini kan sebenarnya tempat film zaman dulu ya, tempat film zaman dulu. Ini ukurannya 24 kali 36 mm. Nah, kalau misalnya sensornya seukuran ini yang kita sebut dengan kamera full frame. Nah, tapi kalau kamera-kamera APS-C, misalnya mirrorless, Ibu Bapak, nanti di kolom chat saya pengen Ibu-ibu mengetikkan kayak gitu ya, supaya juga ada gambaran. Ibu Bapak semua memakai kamera apa? Kalau misalnya nggak pakai mirrorless atau DSLR, boleh ketikkan aja HP gitu kan. Tapi kalau mirrorless tipenya apa, DSLR-nya apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau APS-C sensornya itu setengah dari ukuran ini kayak gitu ya. Setengah dari ukuran ini. Nah, nanti ini memang kalau dalam still foto itu berpengaruh terhadap kualitas dalam ketika misalnya foto itu di print kayak gitu ya, ketika foto itu di print. Jadi kalau misalnya APS-C yang setengah dari ini tadi dia bisa diperbesar sampai ukuran 30 kali 40. Nah, kalau full frame segini bisa 2 kalinya kayak gitu ya, bisa 2 kalinya. Nah, terus kalau kita punya kamera HP yang sensor kamera HP itu sebenarnya sangat-sangat kecil gitu ya, mungkin cuma 1/8 dari ukuran ini, bahkan mungkin lebih kecil lagi gitu ya. Jadi kalau untuk cetak memang tidak rekomendasi. Tetapi kalau media kita, nah ini sekarang permasalahannya kan media. Kalau media kita misalnya media screen, media sosial, memang pakai HP sudah cukup bagus. Bahkan untuk untuk tujuan bikin video-video pembelajaran itu pun pakai HP. Kalau output kita misalnya nanti siswanya nonton di layar monitor seperti ini, bahkan pada saat kita presentasi di TV sudah cukup bagus kayak gitu ya. Ini di kolom chat ada yang ketikkan Nikon tipe rendah D3100. Sebenarnya gini, yang penting ada fasilitas videonya karena kebutuhannya untuk video ya. Tapi kalau untuk still foto sih sebenarnya 3100 sudah cukup bagus sih. Canon M50 itu juga sih, berarti cahaya masuk itu semakin sedikit. Artinya gambar kita gelap gitu. Kalau gelap kita mau terangin, diafragmanya digedein kayak gitu ya. Jadi ini yang pertama. Nanti saya liatin angka-angkanya kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua yang mengatur jumlah cahaya adalah shutter. Shutter itu apa sih? Shutter itu adalah jendela gitu ya. Jadi ada jendela yang buka dan nutup di kamera. Nah, ini nih. Jadi pada saat ini kebuka, pada saat shutter ngebuka sih sebenarnya cahaya dari depan tadi langsung ke belakang kayak gitu ya, proyeksi ke sini nih, ke sensor. Nah, ini bisa diatur nih. Bisa diatur. Jadi kalau misalnya saya buka 1 detik gitu ya, nanti dia akan ngebuka 1 detik. Nah, 1 detik gitu kan. Terus kalau mau lebih cepat, kenapa kita cepetin shutter speed ya? Berarti tadi kelebihan cahaya gitu kan. Kalau kelebihan cahaya
kita naikin jadi setengah detik, kayak gitu ya. Mau lebih cepat lagi, kayak gitu ya. Ini bisa kita atur. Jadi pengatur kecepatan itu ada di sini kalau kamera analog dulu ya, tapi sampai sekarang pun sebenarnya fungsi itu tetap ada ya, di kamera sekarang tetap ada, kayak gitu ya. Tapi teknologi berkembang yang tadinya pakai ada tombol-tombol seperti ini, tapi sekarang kamera banyak juga yang pakai touchscreen, milih kecepatan pakai touchscreen, milih diafragma pakai touchscreen, kayak gitu ya. Itu sebenarnya mengadaptasi kebiasaan kita karena pakai HP sekarang kebanyakannya pakai touchscreen kayak gitu. Jadi sebenarnya secara teknologi kita dimudahkan, tapi secara prinsip ya tetap kita harus tetap tahu gitu bagaimana hal itu terjadi kayak gitu. Nah, kalau kecepatan ini sendiri, kalau di kamera ini bisa paling tinggi itu sampai 4.000. 4.000 itu artinya 1 per 4.000 detik. Oke, kita lihat 1 per 4.000 itu seperti apa. Ini seperti nggak ini ya, nggak ngebuka kayak gitu ya. Padahal sebenarnya ada waktu membuka kayak gitu, ada waktu membuka. Jadi sebenarnya kalau dalam video nanti ini yang harus dipikirin. Kalau misalnya ada kecepatan secepat ini dan kita mau ngeliatin itu ngebuka dan nutup, itu gimana tekniknya? Nanti coba tanyain kepada Mas Yugis kayak gitu ya. Ya kan, ini kan sekarang saya mau cerita nih suatu peristiwa misalnya, bahwa ini sebenarnya ada waktu ngebuka dan nutupnya gitu kan. Nah, dalam bentuk video gimana ngeliatin isu gitu kan. Karena kalau tadi saya nggak liatin urutannya dari awal sampai akhir seperti ini, mungkin Ibu Bapak, kalau saya bilang ini ngebuka, mana gitu kan, nggak kelihatan. Nah itu peran teknologi di situ kayak gitu ya. Tapi ini terbuka, ini waktunya 1 per 4.000 detik kayak gitu ya. Jadi cahaya itu diatur oleh diafragma, kecepatan, jumlah cahaya ya. Lalu nanti kerekamnya di sensor, di belakang ini sensor. Sekarang saya ke share screen lagi biar lebih jelas bagaimana proses perekaman itu terjadi. Ini udah ada beberapa pertanyaan, apa saya jawab atau nanti aja Mbak Juhe atau Mbak Amalia? Sambil dijawab juga boleh, Pak? Boleh ya, saya coba cek deh, biar nggak kelewat kayak gitu ya. Saya menyukai, ini ada yang bentuknya pertanyaan. Jadi beberapa udah mengetikkan ini ya peralatannya. Ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang belum input kamera yang dipakai, mungkin boleh di-input aja ya, supaya ini juga nanti jadi data juga untuk teman-teman panitia dan juga pemateri, supaya bisa ngasih pemaparan yang lebih sesuai kayak gitu ya. Banyak HP, tapi ada juga beberapa mirrorless. Oke, ini ada pertanyaan. Saya menyukai levitasi, ini dari Pak Eri Teguh. Saya menyukai levitasi fotografi. Oke, levitasi ini sebenarnya gini Pak. Levitasi ini maksudnya itu objek bergerak dibikin berhenti gitu ya. Misalnya orang loncat kayak seakan-akan melayang di udara gitu ya. Memang kalau bantuan Photoshop bisa crop out, letakkan di background yang tertentu bisa gitu. Jadi levitasi sebenarnya nanti sebenarnya memanfaatkan ini aja sih. Levitasi itu memanfaatkan shutter speed tinggi kayak gitu ya, shutter speed tinggi. Tadi kalau saya lihatin ada percikan air yang gelas lagi terbang, ada air keluar, itu sebenarnya bentuk levitasi juga, itu bentuk levitasi gitu ya. Jadi itu memanfaatkan shutter speed tinggi gitu ya. Kalau mau menghentikan dengan mekanik shutter yang saya lihatin tadi yang ini ya. Jadi nanti itu memang harus dengan shutter speed tinggi gitu ya. Misalnya orang loncat ya mungkin harus di 500 atau 1000 kayak gitu ya. Nanti ini saya jelaskan lagi lebih detail di materi bagaimana kecepatan menghentikan gerak. Nah, tapi kedua bisa juga dengan ini Pak, dengan Pak Eri, bisa dengan cahaya flash, gitu ya. Dengan peralatan flash ini, kalau kita mau objek bergerak, itu pasti berhenti, gitu. Itu pasti berhenti, karena itu berhubungan dengan flash duration namanya. Jadi flash ini nyalanya itu bisa sampai 1 per 4.000, bahkan ada yang sampai 1 per 20.000 detik, gitu ya, 1 per 20.000 detik. Jadi objek yang bergerak itu ketika dicahayai hanya selama 1 per 20.000 detik, ya itu sama seperti kita motret dengan speed 1 per 20.000, tapi menggantikan fungsi shutter speed dengan flash duration gitu. Bisa, itu bisa. Secara teknik sih seperti itu Pak, tapi secara eksekusi nanti ya harus dipelajari juga gimana cara membuat objek itu terbang kayak gitu. Bahkan kalau orang ya mungkin dia harus
cari pebalet kah atau apa gitu. Karena kalau kita disuruh loncat mungkin susah kayak gitu ya. Itu susah. Oke, ada pertanyaan lagi. Ya, mungkin itu dulu ya. Oke, saya lanjutkan dulu deh. Recording stopped. Saya lanjutkan dulu. Ini ya, ketika kita ngomong segitiga exposure atau bagaimana cahaya masuk ke dalam kamera, itu dipengaruhi oleh 3 komponen. Tadi saya sudah lihatin fisiknya. Pertama shutter speed, nah kedua aperture, nah ketiga ISO. Tadi saya bilang yang mengatur jumlah cahaya masuk itu adalah shutter dan aperture. Kalau ISO sih sebenarnya nggak mengatur jumlah cahaya masuk, dia hanya mengatur kepekaan sensor kayak gitu ya. Jadi artinya di sini bisa jadi nanti cahaya masuk itu sebenarnya kurang di ISO 100 gitu ya. Tetapi ketika ISO-nya dinaikin, gambarnya menjadi terang. Nah, tapi terangnya itu bukan karena nambahin cahaya, tetapi meningkatkan kepekaan. Tadi kita udah lihat diafragma itu seperti ini ya. Saya ulangi lagi untuk penyebutan angka juga. Kalau diafragma besar itu pakai angka besar seperti ini, F2, 2,8, 4, 5,6, kayak gitu ya. Semakin kecil angkanya semakin besar. Ini sebenarnya kalau kita lihat urutan besar diafragma ini teratur. Aturan ini kita sebut dengan full stop number, yang mana beda misalnya dari 2 ke 2,8 ini kita sebut 1 stop. 1 stop itu artinya apa? Cahaya yang masuk itu kalau dikecilin 1 stop, artinya cahaya masuk itu tinggal 50%, setengahnya. Kenapa bisa begitu? Karena lubang diafragma ini sekarang 2,8 ini setengah daripada F2. Begitu ya. Diafragma 4 ini setengah daripada 2,8. Jadi begitu kita kecilin 1 stop itu yang sesuai urutan angka ini ya, karena ada juga pecahan sepertiga nanti. Misalnya 4,5, 5 baru 5,6 gitu. Tapi kalau urutannya 1 stop, kalau dikecilin berarti jumlah cahaya masuk itu setengahnya. Kalau digedein 1 stop kayak gini ya, berarti jumlah cahaya masuk itu menjadi 2 kalinya kayak gitu. Nah, nanti hal yang sama juga akan terjadi di pengaturan shutter speed. Kita lihat yang tadi shutter speed seperti ini ya, tadi komponen shutternya. Tapi kalau angka shutter speed ini, angkanya bisa kita lihat seperti ini ya. Angkanya di shutter speed yang tadi ya, mulai dari 1 kayak gitu ya. 1, setengah, 1/4, 1/8 nih sekarang, 1/15, 1/30 kayak gitu ya. 1/60 detik ya. Jadi ini pun sebenarnya sama seperti tadi sih. Jadi berkurang setengah waktu gitu ya. Berkurang setengah waktu itu berarti artinya cahaya juga berkurang setengahnya. Itu yang kita sebut dengan 1 stop gitu ya. Nah, ini dari faktor kecepatan, kalau yang tadi dari diafragma. Nah, kalau ISO saya bilang tadi itu mengatur kepekaan sih sebenarnya, kepekaan sensor. Jadi kalau misalnya cahayanya kurang ya naikin ISO-nya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya begitu cahaya kurang sebenarnya masih bisa diterangin kayak gitu ya, masih bisa diterangin dengan naikin ya ISO. Tapi di ISO ini kita punya resiko kayak gitu ya, punya resiko ketika misalnya ISO-nya kita naikin, gambar semakin pecah. Jadi ini sebenarnya mekanismenya cahaya yang sedikit dipaksa jadi terang kayak gitu ya, makanya dia pecah kayak gitu. Jadi nanti kenapa tadi di awal saya bilang dalam pengaturan cahaya itu kita perlu juga berpikir soal kekuatan cahaya atau power cahaya gitu ya. Jadi kalau memang pengen dapat kualitas gambar yang bagus, kita harus tetap bekerja di ISO rendah, 100, 200, 400 misalnya. Dalam video juga sebenarnya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan cahaya yang cukup, berarti sumber cahayanya harus kuat gitu ya, di samping pengaturan diafragma dan kecepatan tadi. Oke, jadi intinya sebenarnya gambar itu gelap terangnya bisa dari diafragma ya. Bisa dari diafragma seperti ini ya, bisa dari diafragma ya, bisa juga dari shutter speed. Ini mungkin nanti lebih jelas saya ke demo aja gitu ya. Oke, terus kalau misalnya gambar kita kurang, ini gambaran yang tadi, kalau kurang cahaya dia seperti ini. Dalam bahasa teknis kita sebut minus gitu ya. Tapi minus berapa? Minus 1 kah? Atau minus 2, minus 3, atau minus 4 gitu ya. Plus juga kita sebutin plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 gitu.
Jadi semua gambar itu kalau overexposure akan menuju putih, semua gambar kalau under akan menuju hitam, gitu ya. Jadi harus normal. Normal ini taunya dari mana? Ya sebenarnya kita ada alat preview namanya LCD kan, LCD kita itu ada sih sebenarnya. Tapi sebenarnya di kamera itu ada light meter yang bisa kita jadikan acuan untuk lihat itu sudah pas atau belum kayak gitu ya. Jadi light meter itu seperti ini. Jadi nanti ada panel disebutin kecepatan berapa, diafragma berapa. Lalu di sini ada indikator nih. Kalau misalnya dia plus, ya berarti kelebihan. Ini over kayak gitu ya. Kalau di tengah berarti normal nih, normal exposure dia di tengah. Kalau minus, dia bergerak ke kiri kayak gitu ya. Jadi ini semua, maksudnya indikator ini bergerak berdasarkan angka kecepatan dan diafragma kayak gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan normalnya 30 kayak gitu ya. Normal di 30. Nah, begitu kita naik ke 80 ya. 80 itu shutter lebih cepat kayak gitu ya, 1/80 detik. Dia menjadi under. Naik lagi ke 125. 1/125 detik. Jadi lebih under lagi kayak gitu. Jadi indikator ini juga menjelaskan dia under, tapi under berapa kayak gitu. Jadi dalam bahasa teknis fotografi memang itu disebutkan. Karena nanti ada juga masalah, misalnya kalau masuk ke post processing, misalnya kita mau editing, sebenarnya gambar yang masih under sedikit masih bisa kita naikin, kita terangin gitu ya, kita cerahin. Tetapi ada batasnya. Misalnya dia kalau sudah seperti tadi gambarnya minus sampai minus 2 kayak gitu ya, seperti ini minus 2, lalu kita terangin, mungkin nanti masih bisa gitu. Tapi dia jadi kualitasnya jadi buruk, jadi pecah. Gitu. Jadi sebaik-baiknya exposure memang pada saat pemotretan itu dia sudah normal exposure kayak gitu. Oke. Ya seperti itu ya prosesnya. Lalu di sini ada, jadi intinya sih begini. Secara prinsip diafragma dan kecepatan mengatur jumlah cahaya masuk, begitu ya. Jadi kalau untuk tujuan brightness kita boleh mengatur diafragma, bisa mengatur kecepatan, kayak gitu kan. Lalu ISO ini menentukan sensitivitas. ISO menentukan sensitivitas. Nah, tapi nanti memang ada fungsi spesifik. Kapan kita, jadi kan kalau hanya untuk kepentingan brightness kita bisa pakai diafragma besar dan juga diafragma kecil kayak gitu ya. Nah, tetapi diafragma ini punya fungsi spesifik untuk mengendalikan yang namanya ruang tajam. Coba perhatikan ini, mungkin teman-teman yang pakai DSLR atau mirrorless pernah coba kalau pakai diafragma besar itu belakang tuh jadi blur kayak gitu ya, bokeh, ada istilah bokeh. Tapi kalau belakangnya kita pengen tajam semua, misalnya seperti tadi saya motret food, saya nggak pengen belakangnya blur kayak gitu ya, ataupun dalam misalnya ibu dan bapak mau shoot kayak gitu kan, satu objek nggak pengen belakangnya blur, ya berarti pakainya diafragma kecil, misalnya 22 kayak gitu ya, atau 11 itu akan lebih tajam. Tetapi kalau ketika mau isolasi objek, memang nggak pengen dikacau seperti tadi yang pertama saya lihatin motret daun, itu kan belakangnya tuh cukup tajam semua kayak gitu ya, cukup tajam semua. Nah kalau misalnya belakangnya mau diblurin, sebenarnya tanpa mengganti background hitam seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita punya lensa bukaannya besar, masih bisa dilakukan kayak gitu ya, dengan pengaturan jarak dan juga focal length, belakangnya itu menjadi blur. Nah itu fungsi diafragma. Jadi kapan kita pakai diafragma besar dan diafragma kecil, selain memang untuk mengatur jumlah cahaya, tetapi juga untuk kepentingan pengaturan ruang tajam. Nah nanti ini Ibu Bapak kalau ada yang kurang jelas tentang yang saya jelaskan ini, langsung ketikkan aja gitu ya, nanti saya jelaskan lagi nanti di akhir sesi tanya jawab. Nah lalu kecepatan misalnya kapan kita pakai kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Ini ada hubungannya dengan pengendalian gerak atau kesan gerak. Jadi kalau misalnya sebuah objek bergerak, kita ambil dengan kecepatan lambat, nah dia jadi blur seperti ini yang kita sebut dengan blurring kayak gitu ya. Dia menjadi blur. Exposure sih bisa normal, tetapi objek bergeraknya menjadi blur kayak gitu. Nah, jadi ketika misalnya kita pengen menghentikan gerak,
kita naikin kecepatan kayak gitu ya. Nah, nanti dalam prosesnya sebenarnya kalau kita naikin kecepatan, gambar akan menjadi gelap. Berarti harus kita imbangi dengan diafragma digedein kayak gitu ya. Nah, ketika diafragma digedein masih gelap, baru ISO-nya dinaikin kayak gitu ya, sensitivitasnya kita naikin. Jadi prosesnya itu begitu. Nah, terus nanti kalau ada pertanyaan misalnya, jadi kalau dalam pemotretan apa dulu yang kita kerjakan? Pengaturan apa dulu nih yang paling penting kayak gitu ya? Ya menurut saya sih kalau dalam pemakaian umum gitu ya sehari-hari, shutter speed dulu yang kita kerjakan kayak gitu ya. Shutter speed itu kita tentukan dulu di kecepatan berapa gitu ya. Karena kebutuhan kita tadi nggak sekedar brightness-nya cukup, tetapi kalau ada objek bergerak pun harus bisa berhenti. Atau pada saat kita megang kamera seperti itu, kalau misalnya kecepatannya terlalu lambat, dia menjadi goyang kayak gitu. Jadi ini rangkuman rangkuman fungsi ISO, shutter speed dan aperture ya. Kita bisa lihat di sini kalau dari shutter speed. Nah, semakin tinggi shutter speed yang ke bawah ya, gambar semakin gelap. Tapi gambar tidak blur kayak gitu ya. Gambarnya tidak blur, menjadi freeze. Tapi kalau shutter speed-nya kita lambatin, ini gambar menjadi terang, tetapi dia menjadi ngeblur. Ngeblur tadi seperti kipas tadi ya, yang dia nggak jelas bentuknya. Itu kita sebut blur. Jadi dalam fotografi nanti istilah blur ini ada dua. Blur karena gerak, tapi blur karena background-nya bokeh tadi itu juga kita sebut blur kayak gitu. Nah, kalau aperture, semakin gede diafragma, dia semakin terang. Tetapi juga deep of field-nya semakin sempit. Jadi tajam di objeknya aja kayak gitu. Terus kalau semakin diafragmanya kecil, gambarnya semakin gelap, tetapi deep of field-nya juga semakin luas. Gitu. Nah, kalau ISO kita lihat ISO rendah ke bawah ini makin gelap, gitu ya, makin gelap. Lalu kalau kita naikin makin terang, tetapi di ISO rendah kita dapat less digital noise, jadi nggak noise, gambar tajam gitu ya. Tapi kalau ISO-nya tinggi itu akan menjadi pecah gambarnya. Bintik-bintik kayak gitu. Jadi ini sebenarnya maksudnya dalam pemotretan keseimbangan antara pemilihan setting dan kebutuhan kita yang harus kita atur kayak gitu ya. Jadi kalau dalam foto dokumenter sebenarnya nggak terlalu masalah ISO tinggi, jadi noise kayak gitu ya. Tetapi dalam foto-foto produk ataupun misalnya dalam foto-foto menjelaskan video-video pembelajaran sih sebaiknya jangan noise ya gitu ya, karena berhubungan dengan detail dan juga kenyamanan melihat kayak gitu. Jadi sebenarnya masuk ke pembuatan video-video seperti itu atau foto-foto yang direncanakan, lebih baik kita pakai pendekatan studio. Gitu ya. Studio itu apa? Berarti lingkungan pemotretan yang bisa dikendalikan, termasuk soal pencahayaan. Gitu. Jadi mungkin nanti Ibu Bapak juga mulai berkenalan dengan peralatan-peralatan yang bisa dipakai untuk membantu kayak gitu ya, membantu pemotretan ataupun proses video. Sebenarnya sekarang kalau lampu continuous untuk video itu sebenarnya bisa sih pakai lampu-lampu LED kayak gitu, bisa juga sih, nggak terlalu mahal kan LED. Itu ada, saya kemarin lihat di online itu kita juga pakai di sini. Jadi dari depan ini sebenarnya pakai lampu LED kayak gitu kan. Itu sekitar 300.000, tapi dia ada soket, ada 4 lampu gitu, 4 lampu LED. Terus depan lampunya itu sudah dipakein softbox, jadi cahayanya sudah nggak keras kayak gitu. Oke, seperti ini ya kurang lebih materinya sih seperti ini. Coba saya lihat dulu sebelum demo, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Saya coba dulu ya. Oke, saya coba demokan dulu ya, Ibu Bapak, biar lebih jelas tentang tadi ya. Ini screen saya bisa kelihatan, Mbak Amalia? Saya sekarang di depan saya ada gambar cepot ya? Iya, betul. Udah kelihatan ya? Oke, jadi proses pemotretan ya, ini langsung prakteknya, mengendalikan exposure tadi ya. Jadi ya tentunya ada
zoom in, zoom out seperti ini untuk kepentingan komposisi seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya kita pengen menjelaskan satu objek tertentu, ketika banyak objek lain ada di frame, ya kita bisa pakai zoom, kayak gitu ya, zoom in aja. Nah cuma perhatikan begitu saya zoom, belakangnya semakin blur. Jadi dengan teknik blurring pun sebenarnya blur belakang ya, mengendalikan ruang tajam tadi, kita juga bisa lebih isolasi terhadap objek kita. Nah sekarang, jadi kita belajar 3 komponen ini nih. Ada diafragma ya, ada diafragma F ya, simbolnya F, lalu ada shutter speed, ada ISO, begitu ya, ada ISO nih. Jadi sekarang kalau misalnya defaultnya kalau motret biasanya kita arahin dulu ke ISO 100. Sebentar ya, ini viewfinder saya sih sebenarnya masih untuk keperluan studio. Jadi kalau di studio memang viewfindernya kita bikin terang terus saja seperti tadi, walaupun nanti hasilnya gelap, kita bikin terang terus supaya memudahkan kita untuk pemotretan kayak gitu. Jadi ada pengaturan di sini, ada live view display, ada setting effect on, ada off. Jadi kalau misalnya saya off, berarti live view saya terang terus. Tapi kalau saya bikin on, ini nanti live view saya sesuai dengan gambar jadinya gitu ya. Jadi sekarang ini kan live view-nya gelap nih, berarti memang nanti kalau saya motret, ya ini saya motret, hasilnya juga seperti ini, under exposure kayak gitu ya. Kita bisa lihat light matter di sini, ini light matter ya, minus 2.0, tapi dia kedip-kedip. Artinya kekurangan cahaya banyak sekali kayak gitu ya, kekurangan cahaya banyak sekali. Jadi yang saya lakukan adalah gedein dulu diafragmanya kalau mau nambah cahaya masuk gitu ya. Ini saya gedein nih, udah 5,6. Paling gede, tapi masih kurang cahaya. Karena ISO 100 itu butuh cahaya banyak. Sensornya butuh cahaya banyak kayak gitu ya. Jadi berikutnya yang saya lakukan, kecepatannya diturunin. Ya, turunin seperti ini ya. Sampai nanti light meternya, nah itu light meternya sekarang udah minus 1.3 kan. Tapi masih gelap nih. Jadi ini kita capai sampai 0. Oke. Ini udah normal nih. Nah, ini kan kalau udah normal, ini kalau saya foto ya, dia exposure sudah cukup, kayak gitu ya. Exposure sudah cukup, lalu dengan ISO 100 dia gambar ini cukup tajam ya, kayak gini. Nah, tapi gini, tadi saya bilang bagaimana kita menentukan shutter speed. Ini sebenarnya karena kamera di tripod sih nggak apa-apa, 1/4 itu nggak apa-apa kayak gitu ya. Tapi kalau saya pegang kecepatan 1/4 itu sebenarnya kecepatan yang beresiko terhadap shaking kayak gitu. Nah, ini kamera saya pegang, jadi ini namanya handheld kamera seperti ini. Kalau misalnya saya motret goyang dikit aja gitu ya, jadinya seperti itu, gambarnya itu ngeblur gitu ya. Ini terjadi karena tadi kan udah saya liatin shutter itu kebuka, nutup gitu ya, 1/4 detik itu dia sebenarnya masih cukup lama gitu. Jadi pada saat saya ngebuka, kalau gambar kameranya goyang, ini hasilnya kayak gitu ya. Jadi nanti di video juga sebenarnya walaupun dia gambar bergerak, kalau kita pakai kecepatan terlalu rendah, kalau ada objek bergerak akan kelihatan juga blur seperti ini. Makanya ada minimum berapa gitu ya. Misalnya minimum seperti 30 itu kalau bergerak nggak terlalu kelihatan karena gambarnya udah nyambung satu dengan lain karena video itu kan 24 frame per second kayak gitu ya. Oke. Berarti di sini pengaturan kecepatan dulu. Kecepatan saya naikkan ke ada yang namanya minimum shutter speed. Jadi ada acuan dalam fotografi, minimum shutter speed itu adalah 1 per angka focal length. Jadi focal length itu sebenarnya ini, Ibu Bapak, kalau main zoom out, zoom in, ya itu ada angka pada saat saya zoom out, itu ada 16 mili, kayak gitu ya. Itu berarti focal length-nya 16 mili. Kalau saya zoom in, menjadi 31, 50, berarti sekarang ini focal length-nya 50. Berarti minimum shutter speed itu adalah 1 per 50 ketika saya handheld. Jadi walaupun goyang-goyang seperti ini, nanti dia nggak goyang. 1 per 50. Nah, problemnya sekarang, ketika saya naikin shutter speed, cahaya yang masuk berkurang. Ya kan? Jadi kalau cahaya yang masuk berkurang, harusnya kita gedein diafragma nih. Diafragma kita gedein. Gitu ya.
Tapi udah mentok nih di kamera saya, udah mentok. Kecuali nanti ibu bapak ada yang pakai kamera lensa fix, misalnya bukaan sampai 1,8 kayak gitu ya, itu bisa digedein. Nah tapi ini udah mentok nih, udah mentok. Jadi kalau udah mentok, mau nggak mau kita naikin ISO. Jadi sebenarnya kita nggak masukin lebih banyak cahaya, sensitivitas sensornya aja kita naikin gitu ya. Sekarang saya naikin nih. Ini kan semakin terang nih. Jadi terangnya bukan berarti cahaya yang masuk itu semakin banyak, tetapi kita push gitu ya sensitivitasnya supaya dengan cahaya sedikit bisa terang. Itu yang menyebabkan gambar menjadi noise. Ya, tapi untuk keperluan dokumentasi nggak apa-apa. Ya, ini di ISO 1250 masih minus. Nah, itu 1600. Ini kalau saya pegang. Nah, sekarang kan di 1/50 ya. 1/50 dia nggak goyang begitu ya. Sudah tajam. Ya, dia udah tajam tuh. Saya zoom in, dia tajam kayak gitu ya. Nah, tapi kalau lihat background-nya itu sebenarnya sudah mulai kelihatan ada noise gitu ya. Dibandingkan ISO 100 tadi, gambar yang kita hasilkan dengan ISO 100 ya. Ini ya. Waktu tadi pakai tripod, nah dia nggak terlalu noise. Cukup tajam lah, ISO 100 itu cukup bagus. Oke. Ya. Lalu kapan kita butuh kecepatan lebih tinggi lagi? Ketika objeknya bergerak, kayak gitu ya. Ketika objeknya bergerak. Coba ambil satu, ini gerakin deh. Tangannya aja. Yang sebelah sana aja deh. Nah, misalnya begini. Ini cepot ini saya gerakin seperti itu ya. Nah, kalau saya ngotot 1/50, coba lagi lebih cepat dulu. Nah, itu kan 1/50, tangannya itu kelihatan ngeblur. Ya kan? Itu ngeblur. Nah, berarti kita butuh kecepatan lebih tinggi. Nah, ini nanti tergantung gerakannya sih, makanya sebenarnya ada spesifik di belajar fotografi itu memotret gerak kayak gitu ya. Kita harus lakukan eksperimen mulai dari kecepatan lambat sampai kecepatan tinggi, sampai nanti, tapi kita coba di 250 ya. Begitu 250, ISO harus kita naikin lagi gitu. Nah, ini teman-teman sebenarnya untuk sebenarnya kamera itu punya fasilitas supaya kita misalnya lebih cepat dalam memotret, bisa juga ISO-nya kita bikin auto. Gitu ya. Nah, ISO auto itu sebenarnya kamera ngatur sendiri, itu dapatnya 6400 kayak gitu ya. Nah, coba kita ini. Begini aja sebenarnya masih berhenti dulu, Bil. Oke, saya fokus dulu ya. Oke, gerakin. Nah, itu tuh. Di 250 dia sudah tidak se-blur yang tadi ya, yang waktu 50. Jadi, kapan kita pakai kecepatan lebih tinggi? Ketika objeknya bergerak lebih cepat, kayak gitu. Kita digerakin shutter speed-nya dicepatin lagi. Ini ada beberapa pertanyaan di chat, nanti sekalian saya bahas ya Pak ya, supaya materi ini dapat dulu. Di HP juga sebenarnya ada sih menu profesional itu, nanti pengaturannya kurang lebih sama, tapi nanti saya coba jelaskan lagi. Oke, jadi di shutter speed seperti itu ya. Jadi kalau shutter speed semakin dinaikin ya, ISO akan semakin naik lagi. Di 500 itu ISO sekarang jadi 10.000 tuh. Gitu ya. Coba lagi. Nah, begitu ya. Di 500 sudah pasti di 500 sudah pasti diam kayak gitu ya. Oke, itu soal shutter speed. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal diafragma. Diafragma tadi kan ada diafragma besar, ada diafragma kecil kayak gitu ya. Kapan kita pakai itu? Nah, sekarang misalnya tadi saya sepintas sih sudah ngomong diafragma itu berhubungan dengan ruang tajam. Jadi sebenarnya ini kalau untuk tugas perekaman kayak gitu ya, kalau saya sih seringnya kecepatan diafragma saya set secara manual, ISO-nya bisa di auto kayak gitu ya, ISO-nya auto aja nggak apa-apa. Nah tapi nanti memang ada ini juga sih, ada fungsi ada yang namanya kompensasi exposure. Jadi kalau kamera itu kita bikin auto, entah itu kecepatan, diafragma atau ISO, sebenarnya full auto juga bisa kayak gitu ya. Itu kamera itu selalu merekam exposure secara normal, 00 kayak gitu ya. Tetapi ada beberapa kondisi memang di posisi 00 ini exposure itu nggak tepat kayak gitu ya. Jadi misalnya
biasanya kalau kita hadapkan ke katakanlah seperti ini ya, kita hadapkan ke sana aja, misalnya ke background terang kayak gini. Nah ini kan ini yang namanya siluet gitu. Backlight gitu ya. Kalau backlight seperti ini memang objek yang di dalam cenderung lebih gelap begitu ya. Objek yang dalam cenderung lebih gelap. Jadi kalau pakai ISO auto misalnya tadi ini minimum harus paling nggak 50 ya. Saya balik ke 50 biar nggak noise banget. Nah, misalnya saya foto begini nih. Ya kan? Itu udah light meter normal tuh. Tapi dia gelap. Karena yang kebaca oleh kamera latar belakang yang terang itu. Jadi hasil rata-rata intensitas cahaya di objek dan belakang. Rata-ratanya ya bikin objeknya begini nih. Nah, makanya kalau auto ini perlu kita kompensasi exposure, kita overin gitu ya. Nah, jadi ada tombol di kamera sih sebenarnya. Ini sebenarnya nanti ngaruh ke ISO-nya sih. Jadi ini misalnya ISO auto 500, masih kurang terang, saya plusin jadi 2, ISO-nya yang naik tuh, jadi 1200 gitu ya. Jadi di plus 2 dia jadi normal. Jadi nanti tombol kompensasi exposure itu sebenarnya perlu belajar di kondisi-kondisi seperti apa kita pakai itu. Nanti ada juga saatnya kita pakai agak ke minus kayak gitu ya. Jadi mungkin ini sebagai informasi aja. Jadi dalam fotografi itu sebenarnya dia tuh ini ya exposure itu normal, hasil pengukuran normal itu bisa kita pakai langsung kalau diarahin ke benda yang ke objek setara dengan gray cut. Nah ini ada di depan saya ada gray cut. Ini alat bantu ukur sih sebenarnya. Nah ini gray cut ini ya alat bantu ukur. Jadi kalau saya arahkan ke gray cut seperti ini di posisi light meter normal, ini normal kayak gitu ya, normal dia nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya ke putih, misalnya di belakang saya ini ada tembok putih nih, light meter normal tuh, putih itu jadi abu-abu juga kayak gitu. Makanya kalau ke putih ini harus dioverin, per 1 kah, per ini gitu. Makanya nanti ibu bapak juga kalau banyak menggunakan auto exposure, ketika objeknya ada background putih, ada backlight, ada benda-benda berwarna putih, ini mesti diperhatikan nih si kompensasi exposure ini gitu ya, supaya putih itu nggak jadi abu-abu kayak gitu kan. Jadi kalau putih tetap putih, ini memang harus di-overin. Tapi kalau sudah paham menggunakan gray cut, sebenarnya ini kalau saya kembalikan ke fungsi manual ya, fungsi manual misalnya, ISO saya ini secara manual, oke misalnya di sini gitu ya, light meternya sudah normal. Light meter sudah normal nih, udah saya ukur ke gray cut nih, udah normal. Jadi nanti kalau ada objek di bawah saya, objek apapun itu gitu ya, entah putih atau hitam, kalau tadi udah ukur normal ke gray cut, misalnya seperti itu, plus 1 kayak gitu ya, biarin aja, itu udah normal tuh. Kita nggak perlu pindahin ke normal kayak gitu. Jadi biarin aja tuh, jadi normal. Gitu ya. Kalau misalnya tadi ke cepot ini, nah, kalau ke cepot ini kebetulan sama dengan pengukuran ke gray cut karena belakang dan depannya itu distribusi cahayanya sama kayak gitu. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ke diafragma tadi ya, kapan pakai diafragma. Misalnya, ini saya pakai diafragma 5,6. Sebentar saya pakai tripod aja ya, supaya nanti posisinya tetap sama. Oh iya, satu lagi, Ibu Bapak kalau mengerjakan video pembelajaran, memang bagusnya pakai tripod. Karena setnya bisa diatur lebih tepat kayak gitu ya. Seperti saya motret foto-foto produk pun seringkali pakai tripod kayak gitu ya. Saya pakai tripod bukan supaya nggak goyang sih sebenarnya, karena kalau kita bekerja di studio sebenarnya nggak akan goyang. Tapi lebih kepada misalnya seperti ini nih, saya framingnya udah dapat kayak gitu, tapi saya pengen yang ini digerakin kayak gitu kan. Nah, jadi udah enak kayak gitu ya. Posisi ini udah dapat, tinggal gerakin objeknya aja. Nah terus coba perhatikan ini kalau saya motret. Nah, misalnya posisinya begini nih. Ya. Sebenarnya ini masih bisa lebih dekat. Jadi setiap lensa itu ada yang namanya minimum fokus. Minimum fokus itu adalah jarak terdekat dia bisa fokus. Jadi kalau ini saya deketin dan masih bisa fokus, ya berarti ini masih dalam ruang lingkup fokusnya. Nah, itu masih bisa dekat. Lensa-lensa kit itu fokusnya bisa sampai
25 cm. Jadi cukup powerful sih sebenarnya. Dibandingkan lensa fix itu bisa sampai 40 cm, jadi lebih jauh. Jadi kalau untuk perbesaran sebenarnya lensa kit ini bagus kayak gitu, jauh lebih bagus. Oke, ini tadi pakai 5,6, saya motret depan dan belakang ngeblur kayak gitu ya, depan dan belakang ngeblur. Nah, tapi kalau kita pengen tajam semua kayak gitu ya, pengen tajam semua. Tadi diafragma kan, diafragma kita rubah nih. Diafragma saya kecilin misalnya ke 11 ya. Nah, 11 berarti ISO harus naik lagi kayak gitu ya. ISO harus naik lagi. Atau tetap di ISO ini kecepatannya saya turunin deh, karena ini saya pakai tripod, nggak ada resiko goyang kayak gitu ya. Nah, cuma sebenarnya walaupun pakai tripod, sebenarnya pasti ada resiko goyang ketika misalnya tripod kurang kokoh kah, atau lantainya goyang kayak gitu ya. Jadi lebih baik kita pakai self timer. Ini saya pakai tripod tapi saya pakai self timer. Jadi self timer ini berarti tangan saya nggak kena ke situ lagi. Nah ini nih, ini di diafragma 11. Ada perubahan ruang tajam nggak? Tadi 5,6 begini ya. Tadi di 5,6 sebenarnya di objek yang saya fokus itu yang di tengah, ada bagian tertentu leher, pundak itu nggak tajam. Begitu yang depan sih udah pasti nggak tajam ya. Begitu saya ke 11, bagian kepala semuanya sudah tajam kayak gitu ya. Tapi bagian badan belum. Nah, ruang tajam ini bisa kita besarin lagi dengan kecilin diafragma. Nah, coba kita mentok aja langsung ke dua-dua ya. Dua-dua diafragma shutter speed saya turunin. Oke. Ya, ini dengan kecepatan sepertiga detik ya. Nah, ini yang kita dapat. Ya. Ruang tajamnya itu jadi bertambah, tajam semua. Di diafragma 22 seperti ini, di diafragma 11 seperti ini, di diafragma 5,6 seperti ini. Gitu. Jadi ini prioritas diafragma. Kapan kita pakai diafragma besar ya? Ketika kita pengen isolasi objek, background blur. Tapi kalau kita pengen semuanya tajam, ya kita pakai diafragma kecil. Jadi ini tanpa mengatur fokus ya, tanpa merubah titik fokus. Titik fokus sudah tetap di tengah tadi. Jadi ini memang kerjaan diafragma itu seperti ini, dia menambah ruang tajam. Nah, lebih jauh nanti ruang tajam ini sebenarnya dalam fotografi dipengaruhi oleh 3 faktor. Selain diafragma ada juga focal length, ada jarak. Saya lihatin aja secara sekilas ya. Oke, diafragma tadi udah nih di 5,6 ngeblur kayak gitu ya. Oke. Nah, ketika misalnya kita pengen tetap di 5,6 tetapi pengen lebih tajam ya gitu ya. Coba di faktor jarak. Ini jaraknya saya jauhin ya gitu ya. Jaraknya saya jauhin. Nah, ini sebenarnya kalau ngejauhin kamera, kalau misalnya kita sudah dapat angle-nya seperti tadi, harusnya kameranya kita naikin supaya angle-nya nggak berubah. Tapi ini untuk kepentingan ruang tajam dulu ya. Nah, ini lebih tajam kan? Di jarak jauh dia lebih tajam daripada tadi dekat gitu. Jadi jarak juga mempengaruhi ruang tajam gitu ya. Nah, terus selain ini focal length juga ngaruh. Ini saya jauhin nih. Lebih tajam lagi kan? Kalau saya zoom in lebih blur, lebih zoom out lebih tajam semua kayak gitu. Jadi mungkin bisa sebagai kesimpulan itu ruang tajam itu ingat-ingat dipengaruhi oleh diafragma, jarak sama focal length gitu ya. Oke, jadi dengan mengetahui cara kerja seperti ini, Ibu-ibu Bapak sudah bisa menentukan kapan memakai kecepatan rendah, kapan memakai kecepatan tinggi, kapan diafragma besar, kapan diafragma kecil kayak gitu ya. Kalau ISO sih sebenarnya cuma untuk mengatur supaya normal exposure aja gitu. Oke, mungkin